Selamat pagi Bapak. Iya, Apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Iya Pak, saya dari guru penggerak mendapatkan tugas untuk mewawancarai kepala sekolah. Jadi hari ini saya mau minta tahu dengan Bapak, mewawancara dengan Bapak mengenai dilema etika yang mungkin pernah Bapak rasakan yang ada di sekolah ini. Ya, kalau saya boleh tahu Pak, apakah Bapak pernah mengalaminya? Ya bukan dibilang sering sih ya, karena namanya dilema kita keraguan untuk membuat sebuah keputusan antara kewajiban dengan tuntutan yang ada, ya kan, biasanya seperti itu. Kemudian Pak, kalau saya boleh ini, bagaimana cara Bapak untuk mengidentifikasi bahwa permasalahan yang Bapak hadapi itu merupakan dilema etika? Ya biasanya kan kita bicara tentang di satu sisi peraturan tata tertib yang berlaku di sekolah. Ya. Dan itu kita nomor satukan sesuai dengan tugas dan kewajibannya, ya kan. Ya. Kemudian di sisi yang lain tentang kita bicara tentang manusia, ya, artinya manusiawi dalam hal bagaimana dia memenuhi tugasnya sebagai individu, karena kenyataannya seseorang itu rata-rata multifungsi. Multifungsi dalam arti di samping dia sebagai pegawai atau dia sebagai guru, dia sebagai individu. Individu dalam arti bisa sebagai ibu di rumah tangga, mungkin sebagai warga masyarakat, dan sebagainya. Terima kasih. Kemudian Pak, untuk menjalankan atau mengambil keputusan itu kan merupakan kepentingan yang sama-sama seperti Bapak jelaskan tadi, bahwa kita sebagai individu, apalagi yang namanya perempuan di rumah sebagai ibu rumah tangga, di masyarakat sebagai anggota masyarakat, seperti itu. Bagaimana cara Bapak untuk mengambil keputusan untuk permasalahan yang dihadapi? Yang pertama kita ukur dulu tingkat urgensitasnya, ya, artinya tingkat kepentingan itu bisa ditunda enggak gitu kan. Kalau misalkan itu tidak bisa ditunda, misalkan tiba-tiba guru sedang ngajar, muridnya sedang ngajar, tiba-tiba ada kabar orang tuanya sakit, butuh perawatan sebagainya, ini kan di satu sisi dia punya tugas, di sisi yang lain dia sebagai anak mungkin di rumah. Nah ini kalau urgennya agak lumayan tinggi, ya tentu keputusan kita harus bijak dalam hal ini. Bagaimana caranya dia diizinkan untuk bisa meninggalkan tugasnya dengan catatan tapi bahwa tugasnya itu ada yang menghandle. Jadi diwajibkan kepada yang bersangkutan untuk bekerja sama dengan guru yang lain. Nah dalam hal ini itulah pentingnya mereka bisa berkomunikasi dengan baik dan menjelaskannya kepada guru yang lain, sehingga yang lain juga bisa memahami. Yang terpenting itu anak tidak terlantarkan, di sisi yang lain ya kewajiban dia sebagai anak kepada orang tua, katakanlah begitu, itu juga terpenuhi. Nah gitu lah kira-kira. Kemudian Pak, yang merupakan tantangan menurut Bapak dalam pengambilan keputusan itu seperti apa? Ya sebenarnya tantangan itu tidak jauh, biasanya datang dari kawan sendiri. Paling-paling kita mengukur tingkat kejujuran yang bersangkutan, apa benar apa enggak gitu kan. Paling itu yang jadi tantangan. Sebenarnya selama itu diungkapkan dengan jujur bahwa itu benar, bahwa dia memang betul-betul tidak bisa ditunda. Kalau misalkan paling tantangannya itu. Kemudian yang kedua tantangannya itu sebenarnya ada di guru itu sendiri. Dalam artian begini, mereka sepertinya belum bisa memanage di rumah tangga. Yang namanya setiap orang itu pasti punya anak, punya keluarga. Tetapi untuk mengatur supaya ini jangan menjadi sebuah kebiasaan, kerutinan, ngurusin anak sambil ngurusin sekolah tiap hari, katakan begitu. Nah, kesimpulannya apa? Jadi tantangan itu sebenarnya ada di guru atau di pegawai, karena dia belum bisa memanage atau mengatur. Ketika seorang guru itu
oh dia sudah punya tugas nih harus ngajar dari jam sekian sampai jam sekian. Iya. Maka seyogianya anak itu dengan siapa toh, gitu Oh kan. iya iya. Nah, itu antara lain tantangan. Dengan kata lain bahwa tantangan itu bisa jadi mungkin dari diri guru itu sendiri Guru itu gitu sendiri, ya Pak. ya. Kemudian Pak, untuk mengambil keputusan itu ada tidak yang mempengaruhi atau yang membantu Bapak dalam pengambilan keputusan itu? Apakah Bapak ambil sendiri keputusannya langsung atau mungkin bermusyawarah dulu mungkin dengan guru lain atau mungkin semua dengan rekan-rekan dulu? Sebenarnya tergantung ya. Kalau artinya tergantung begini. Ada yang sifat mendesak ya, mendesak kalau setunda hari itu dia peristiwa atau katakanlah izin. Tapi ada juga yang sifatnya besok lusa tanggal sekian sampai tanggal sekian. Tentu kalau yang lama atau yang itu tidak pada hari itu, itu memungkinkan untuk berunding dengan kawan. Gimana solusinya? Paling tidak di sini kan ada waka, ada kasubag TU, paling tidak itu. Untuk hal-hal yang tidak mendesak hari itu biasanya saya ngobrol juga dengan Bu Siti atau dengan Bu Ros, Bu Titi gitu. Terakhir ini ya Pak ya, dari semua hal yang tadi sudah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang bisa dipetik dari kasus-kasus dilema etika yang pernah Bapak tangani? Ya paling pembelajaran buat kita itu betapa pentingnya sebenarnya kepala sekolah lah selaku pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu. Iya. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Enggak apa-apa. Iya. Saya mau sedikit berbincang-bincang dengan Bapak mengenai dilema ITK yang ada di sekolah dan mungkin juga yang sudah Bapak alami selama ini. Apakah Bapak pernah mengalami dilema etika itu di sini? Ya, namanya dalam kehidupan bermasyarakat di sekolah gitu Bu ya. Iya. Kan ada guru, ada siswa, tentu banyak orang ya. Katakan dalam mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah ini juga pasti ada permasalahan. Ya. Dan permasalahan itu tentu diantaranya ada ya, yang termasuk dalam kategori dilema etika seperti itu tadi. Ada orang itu pasti ada. Iya. Jadi kalau boleh saya tahu nih Pak, seandainya memang saat ada dilema etika itu, bagaimana cara Bapak menyelesaikannya? Apakah dengan cara sendiri, dipikirkan sendiri kemudian langsung membuat keputusan, atau mungkin ada pihak-pihak yang diajak bermusyawarah untuk menentukan keputusan itu? Ya. Itu kita lihat sebenarnya case by case, kasus per kasus ya Bu ya. Setiap kasusnya tidak bisa kita generalisasi. Jadi ketika ada kasus tentang dilema etika seperti itu, ya, itu tentu kita dalamin dulu kasusnya. Kita analisa dulu, ya, kita identifikasi dulu kasusnya seperti apa, ya. Kemudian itu pihak-pihak yang terlibatnya siapa. Nah kemudian baru kita mencari alternatif solusinya. Dan dalam mencari alternatif solusi ini, ya tentu kita tidak bisa sendiri. Kecuali memang kasus itu insidentil, butuh keputusan saat itu juga. Nah mungkin baru kita ambil keputusan sendiri. Tapi seandainya itu bukan kasus yang emergensi, yang betul-betul sangat mendesak, maka kita komunikasikan. Ya. Bisa aja kita minta pendapat dari orang yang berkompeten di bidangnya. Misalnya kalau itu menyangkut tentang adat istiadat, mungkin kita bisa minta pendapat dari orang yang mengatur adat ya, di sekolah dan di sekolah, minta pendapatnya. Nah
seminimalnya itu kita berkoordinasi ya dengan unsur-unsur pimpinan di sekolah, itu seminimalnya sebelum ambil keputusan itu. Ya. Jadi nggak kita ambil keputusan sendiri, kecuali memang disebutkan dan butuh waktu saat itu juga. Berarti dengan kata lain bahwa seandainya terjadi kasus di Dilema Etika itu, Bapak pertama kali yang Bapak lakukan adalah mengidentifikasi dulu seperti itu ya. Nah, kemudian juga saat mengambil keputusan, Bapak akan melihat apakah kasus itu memang harus diputuskan pada saat ini ataupun masih ada jangka waktu yang masih bisa untuk berpikir seperti itu. Betul, betul Mbak. Setiap kasus kan punya karakteristiknya masing-masing. Ada yang memang kita bisa ngambil keputusan satu itu juga. Ada ketika memang berbenturan dua kepentingan seperti itu, dalam etika seperti itu, kita ada kalanya butuh memberikan waktu, misalnya cooling down untuk kedua belah pihak, ya, supaya mereka sama-sama tenang, supaya nanti bisa sama-sama kita ajak komunikasi. Jadi memang nggak kita ambil keputusan saat itu juga. Jadi beri waktu mereka untuk rileks, untuk bisa menenangkan diri, untuk bisa introspeksi masing-masing. Nah sudah tenang, barulah nanti kita ajak komunikasi, bisa komunikasi yang sepihak dulu, baru nanti kita pertemukan keduanya seperti itu. Makanya lain kasus tentu karena karakteristiknya yang berbeda. Kalau seandainya nanti kemungkinan kasus itu bisa melibatkan banyak pihak, ya, ada keterkaitan dengan ini, ya kita juga bisa mungkin mengajak pihak-pihak lain yang kira-kira bakal berimplikasi dengan kasus itu untuk diajak duduk bersama, kita komunikasikan atau nanti solusinya apa yang terbaik supaya jangan sampai dia merasa dirugikan, banyak dirugikan semuanya. Padahal kalau dalam etika kan kita lihat kan sebenarnya nggak ada yang benar-benar salah. Nah, nggak ada yang benar-benar salah. Pada prinsipnya mereka semuanya itu ya sama-sama benar. Nah, cuma mungkin harus ada satu yang mengalah. Nah, jadi untuk kepentingan yang lebih besar. Nah, seperti itu. Beda dengan kalau kasus-kasus rujukan moral itu kan. Kalau rujukan moral kan yang jelas kita patokannya jelas. Kira-kira ini bertentangan dengan hukum undang-undangan atau enggak. Kalau bertentangan ya udah berarti ini hal yang salah. Delete aja kan gitu, cancel aja, nggak usah dilanjutin. Dilema etika kan ya namanya dilema berhubungan dengan kehidupan sosial, prinsip kepribadian sosial kita itu ngambil keputusannya ya memang harus hati-hati, tidak sembarangan karena ya tadi kalau ada yang merasa nanti dirugikan atau merasa tersudutkan, itu kedepannya jadi hal yang kurang baik. Kemudian Pak, adakah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keputusan Bapak tersebut? Tentu ada. Yang pertama tadi ya setelah kita dalamin identifikasi apa kesalahannya, ya tentu kan kita kan bisa memperkirakan kalau misalnya kita mengambil keputusan seberapa besar kira-kira dampaknya ya untuk kedua belah pihak. Karena kan yang menjadi dilema kan pasti pertentangan minimal antara dua kepentingan. Kita berusaha menyeimbangkan dua-dua ini. Ketika kata orang itu menarik benang dari tepung itu, benang dapat tepungnya enggak biar. Jangan sampai nanti mereka kan sama-sama merasa tidak ada yang salah itu, benar. Jangan sampai mereka di pihak yang benar merasa mereka yang didiskreditkan, dikucilkan. Nah, walaupun misalnya ini kepentingannya lebih kecil dibanding kepentingan kelompok yang satunya lagi. Nah, tapi bukan berarti karena dia yang minoritas artinya dia bisa tenggelamkan gitu. Nah, enggak seperti itu. Jadi kita harus berusaha mencari solusi supaya mereka bisa sama-sama ya